Shalom saudara yang dipelihara Tuhan. Di dalam kehidupan yang singkat ini, kita selalu berada di dalam persimpangan. Untuk hidup bagi diri kita sendiri, atau untuk hidup bagi Tuhan. Pengkhotbah hari ini akan mengajak kita untuk menjalani kehidupan sambil mengingat pencipta kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa waktu itu berjalan dengan begitu cepat? Perasaan ini biasanya baru akan kita alami ketika kita melihat foto-foto lama di dalam album kita. Kita yang dulu kelihatan begitu segar, lama-lama mulai banyak keriput di wajahnya. Kita yang dulu rambutnya masih hitam, lama-kelamaan mulai sedikit-sedikit memutih, saudara. Kita yang dulu merasa begitu punya banyak tenaga, makin lama rasanya gampang lelah. Dunia di sekeliling kita juga berubah. Orang tua yang di mata kita dulu begitu energik, pelan-pelan mulai menua dan lemah. Anak kecil yang dulu kita bisa gendong dengan gampangnya, mulai makin besar dan kemudian hidup mandiri. Semua perubahan ini membawa kita kepada satu hal. Bahwa waktu itu terus berjalan dan hidup manusia tidak pernah berhenti. Setiap manusia mau tidak mau menuju arah yang sama, saudara. Setiap manusia itu pasti menua. Ketika manusia dilahirkan, semua manusia itu menuju satu arah yang sama, yaitu kematian, saudara. Kematian bukanlah satu titik di dalam kehidupan kita, tetapi sebuah proses yang kita jalani bahkan sejak kita dilahirkan. Dalam kehidupan yang menua, kita seringkali punya dua kecenderungan, saudara. Menyia-nyiakan hidup atau justru mengarahkan hidup kita kepada sebuah tujuan tertentu. Kita lupa untuk bertanya, bagaimana seharusnya saya hidup? Kita perlu menyadari akan kenyataan hidup kita, saudara. Ketika kita sadar akan waktu yang terus berjalan dan hidup yang terus menua, kita baru akan belajar bahwa hidup tidak diberikan oleh Tuhan untuk disia-siakan. Sebelumnya, pengkhotbah memberikan pesan yang begitu panjang tentang bagaimana hidup berhikmat. Tetapi kali ini, pengkhotbah mengajak kita untuk merenung dan menyadari bahwa hidup yang kita miliki itu singkat. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela menjadi rabun semuanya, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi kicauan burung, dan semua penyanyi menunduk lesu. Juga orang menjadi takut akan ketinggian dan bahaya ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu lenyap, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan para peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan nafas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Saudara, sampai pada pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah, pengkhotbah tidak pernah meragukan bahwa hidup manusia adalah hidup yang sia-sia. Kata sia-sia atau hebel itu berarti juga uap, sesuatu yang muncul sesaat, lalu kemudian lenyap. Begitupun hidup manusia. Itulah sebabnya di ayat pertama, pengkhotbah berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pemuda sekali lagi disebut di sini, karena seringkali pemuda yang merasa bahwa hidupnya masih panjang dan kesempatan itu masih ada. Hasil medical check up masih bagus. Kegiatan ekstrim masih bisa dilakukan. Lalu asuransi juga kayaknya masih belum terpakai, dan lain sebagainya. Padahal hidup itu berlalu dengan begitu cepat sama seperti uap. Atau kadang saudara di dalam ketidakmengertian, kematian itu bisa datang jauh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan.
Tentu saudara, meskipun pengkhotbah mengalamatkan pesannya kepada pemuda, bagian ini juga tetap berlaku bagi setiap kita di segala usia. Kadangkala di dalam usia yang lebih tua atau senior sekalipun, kita belum tentu punya kesadaran bahwa hidup itu berlalu dengan begitu cepat dan kematian itu begitu dekat. Untuk menjelaskan fakta ini, pengkhotbah menggunakan banyak sekali gambaran tentang bagaimana tubuh manusia itu menua. Gambaran utama yang ia gunakan adalah badai yang mendekat dan rumah besar yang mulai rapuh. Di ayat yang kedua, penuaan digambarkan dengan terang yang perlahan menghilang dan awan yang kembali setelah hujan mereda. Ini menggambarkan bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita yang mulai meredup. Begitupun dengan kesehatan, saudara. Kalau dulu waktu kita sakit, kita merasa bahwa udahlah tidur sebentar, nanti juga kita akan sembuh. Waktu akan memulihkan keadaan kita. Tetapi makin lama, tidak selalu begitu. Lalu mulai ayat ketiga, pengkhotbah mengalihkan imajinasinya ke dalam rumah yang semakin rusak. Penjaga-penjaga rumah itu menggambarkan tangan kita. Orang-orang kuat itu menggambarkan kaki yang mulai melemah. Penggiling itu berbicara tentang gigi, saudara. Jendela menggambarkan mata yang makin lama makin kehilangan kemampuannya. Pintu-pintu yang tertutup menggambarkan telinga, dan lain sebagainya. Dari ayat 3 sampai yang keempat, kita juga menyaksikan bahwa semakin lama semuanya akan semakin lemah. Begitu juga dengan ayat 5 sampai yang ke-6. Ketakutan akan hal-hal kecil mulai muncul, rambut mulai memutih seperti pohon badam yang berbunga, tubuh mulai terasa berat seperti belalang yang menarik dirinya, dan gairah mulai berkurang. Seringkali ketika kita semakin senior, kita akan mulai kehilangan nafsu makan. Dan inilah yang terjadi yang disadari juga oleh pengkhotbah. Pada akhirnya, saudara, kita seperti pelita emas dan air di dalam tempayan, yang sedikit lagi saja akan jatuh, hancur, dan menemui akhirnya. Ketika itu terjadi, kita kembali menjadi debu, sama seperti kita datang dan diciptakan dari debu. Saudara, pengkhotbah tidak menulis semuanya ini untuk menakut-nakuti kita. Justru pengkhotbah menulis semuanya ini untuk menyadarkan kita bahwa hidup kita adalah hidup yang rapuh. Di balik semua perubahan yang terjadi, pengkhotbah mengajak kita untuk mengingat pencipta kita sebelum tiba hari-hari yang malang. Mengingat pencipta itu artinya menyadari bahwa Allah lah yang berkuasa di dalam hidup ini dan mengundang kita untuk selalu memandang kepadanya. Kalau hari ini kita masih hidup, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup yang Dia berikan, menjalaninya dengan hikmat, dan menjadi berkat. Oleh karena itu, saudara, mari berdoa agar setiap hari Roh Kudus menolong kita untuk selalu hidup bagi Tuhan dan terus mengingat Allah di dalam hari-hari hidup kita yang singkat ini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun hidup kami dijalani dengan singkat, tetapi firman-Mu selalu berbicara kepada kami. Tetapi Engkau selalu mengingatkan dengan caramu yang ajaib bahwa Engkau hadir bagi kami. Tetapi kami sadar bahwa seringkali kami yang seringkali lupa akan Engkau. Kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Kami menjalani hidup yang singkat seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah kami tidak memiliki pencipta. Seolah-olah kami tidak memiliki Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh hidup mengingat Engkau dan menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup yang fana ini, di dalam hidup yang singkat ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang memiliki tujuan, dan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan beritakan bagi kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.